Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom semuanya, apa kabar adik-adik? Kakak yakin bahwa adik-adik semuanya tambah imut, tambah pintar, tambah sehat, disayang Tuhan. Yes, 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 sore. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kehidupan adik-adik dan juga kakak. Kita bersyukur kalau di hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kita. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat setiap lawatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kami rindu memuji Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik, kita sangat bersyukur karena apa? Kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang selalu ada di sisi kita. Dia adalah Yesus yang tidak pernah jemu-jemu untuk menolong adik-adik dan menolong kakak juga. Kita punya Yesus yang menjadi sahabat dan menjadi juru selamat bagi kita semua. Untuk itu mari kita naikkan, kita nyanyikan satu pujian, kita katakan, Yesus kaulah sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus,
sekali memuji Tuhan. Nah adik-adik, kita mau nyanyi satu lagi nih lagu pujian buat Tuhan. Kira-kira lagu apa ya? Nah, kita mau nyanyi lagu baru untuk Tuhan. Kita katakan, for you are love, 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 you are good to me. Lagu baru bagimu, ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Melodi di hatiku, kau membuatku menari memujimu. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you. For you are good to me. And to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me. And you are wonderful eternally. Love, 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 as you love me, and I will sing your praise eternally. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, yes, Tuhanku luar biasa. Wow. Kita telah selesai memuji, menyembah Tuhan, memberikan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang benar-benar luar biasa bagi kehidupan kita semua, bagi kehidupan Kak Devi dan adik-adik semua dimanapun berada pada hari ini. Nah, giliran kita sekarang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo tunjuk tangan. Saya. Nah, untuk itu kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita meninggalkan aktivitas permainan atau apapun itu. Kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan akan terus diberkati, dilindungi, dan disertai oleh Tuhan. Sebelumnya, Kak Devi ajak kita berdoa semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau berikan kami kekuatan untuk memuji, menyembah Engkau dengan puji-pujian yang begitu indah dan begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau melayakan setiap kami, memberikan kami terus kekuatan-Mu dan menuntun kami terus Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati kami semua dengan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Kira-kira Kak Devi bercerita tentang apa ya? Pasti ada yang penasaran kan? Ayo ngaku.
Bagi adik-adik semua yang penasaran dan bagi penonton yang penasaran, silakan dengarkan, simak, perhatikan dengan baik-baik video ini sampai pada akhir video. Nah, Kak Devi akan bercerita tentang kehidupan seorang ayah, seorang kepala keluarga yang mempunyai banyak harta. Dia punya banyak ternak banyak, anak banyak, uang banyak, harta banyak sekali. Dan ia juga mempunyai kedudukan di dalam masyarakatnya, dipandang sebagai orang yang baik, orang yang saleh, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang jujur dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Siapa nih yang mau jadi seperti seorang ayah ini? Pasti kalau Kak Devi ditawarkan, pasti Kak Devi sangat mau. Sudah suka sama Tuhan, banyak harta lagi. Wow, menyenangkan bukan? Pasti sangat menyenangkan. Tetapi di tengah perjalanan kehidupan seorang ayah ini, suatu hal yang sangat menyedihkan terjadi. Di mana seorang ayah ini bangkrut. Semua hartanya diambil, semua hartanya hilang. Anak-anaknya juga mati. Bahkan istrinya yang terkasih meninggalkan ayah ini, seorang ayah ini. Pasti kalau Kak Devi berada di posisi demikian, pasti saya bertanya-tanya banyak kepada Tuhan. Aku loh sudah taat kepada Tuhan, sudah sayang kepada Tuhan, tapi kenapa semua diambil daripada saya? Sedangkan saya tidak berbuat salah. Kenapa Tuhan mengizinkan cobaan yang terberat ini? Kak Devi akan nangis dan sedih sekali. Kenapa ya Tuhan? Bahkan bisa saja Kak Devi akan menyalahkan Tuhan. Ini semua gara-gara Tuhan. Kenapa Tuhan tidak terus melindungi saya, menyertai saya? Nah, apakah seperti begitu? Seorang ayah ini, apakah ia akan terus berkeluh kesah, menyalahkan Tuhan, ataupun pergi meninggalkan Tuhan? Jadi, seorang ayah ini pun diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan. Bukan hanya saja kehilangan harta, tetapi ia mengalami penyakit kulit yang sangat berbahaya pada waktu itu. Gatal-gatal. Sampai pun ia mengambil pecahan kaca itu untuk mengorek-ngorek kulitnya. Kasihan bukan? Bagaimana jika Kak Devi berada di posisi seperti demikian? Pasti Kak Devi sangat menderita. Pengen mati rasanya. Nah, kita dengarkan terus ya cerita yang selanjutnya. Ketika seorang ayah ini sudah kehilangan semua hartanya, lalu istrinya berkata kepada bapak ini, "Sudah, kamu jauh aja dari Tuhanmu itu. Kamu sudah kehilangan harta, kamu sudah penyakitan, kamu kutuk aja Tuhanmu itu. Biar penyakitmu itu bisa sembuh, kalau bisa kamu segera jauh dari penderitaan ini." Tapi apa kata seorang ayah ini? Ia tidak melakukan hal yang demikian. Bahkan ia menganggap istrinya adalah seorang yang gila. Kamu tidak tahu apa-apa. Seorang ayah ini tetap takut, tetap percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Lalu istrinya pun meninggalkan seorang ayah ini. Seterusnya, seorang ayah ini memiliki sahabat. Nah, bagaimana seorang sahabat ketika melihat temannya, sahabatnya sedang bangkrut, sedang sakit-sakitan, sudah sangat prihatin keadaannya? Pasti seorang sahabat memberikan penghiburan, menghibur, menolong. Sahabat yang baik begitu. Tetapi sahabat seorang ayah ini malah menyalahkan. Kamu ini sudah berbuat dosa loh. Kamu ini ada sesuatu yang kamu sembunyikan daripada Tuhan.
sehingga Tuhan itu mengizinkan penderitaan ini terjadi pada dirimu. Tetapi seorang ayah ini terus membela dirinya. Dia tidak tahu apa maksud Tuhan mengizinkan penderitaan ini di dalam hidupnya. Saya lo tidak berbuat ini. Saya terus taat kepada Tuhan. Bahkan satu kesalahan pun saya tidak pernah melakukannya. Lalu sahabat-sahabatnya ini pun meninggalkan seorang ayah ini. Tetapi ada satu orang sahabat yang bijak, yang memberikan penghiburan kepada seorang ayah ini untuk tetap terus berpegang teguh kepada Sang Pencipta, kepada Sang Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan kita yang berdaulat dalam segala apapun. Nah, dari sejauh perjalanan cerita Kak Devi, apakah ayah ini akan mengkhianati Tuhan? Nah, seperti yang kita dengarkan, ia tetap percaya kepada Tuhan, ia tetap jujur di hadapan Tuhan, ia tetap saleh kepada Tuhan, dan ia tetap bertahan di dalam penderitaannya. Sehingga pada akhirnya ia mengakui dengan imannya bahwa dia punya Allah yang benar-benar luar biasa, bahwa dia punya Allah yang punya rencana yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Untuk itu pada akhirnya pun ia berdoa, ia memohon ampun di hadapan Tuhan, ia berdoa untuk sahabatnya, ia berdoa untuk semuanya yang sudah terjadi. Lalu pun Tuhan mendengarkan doanya. Kan sebelumnya tadi ia sudah membela diri, ia sudah menyalahkan Tuhan, ia sudah berdebat dengan sahabat-sahabatnya, ia sudah merasa sedih sekali. Sehingga ia terus menyalahkan Tuhan, ia terus membela dirinya, membela perkaranya di hadapan Tuhan. Lalu ia pun berdoa kepada Tuhan. Dan setelah ia berdoa, apa yang terjadi di kehidupan seorang ayah ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. It's amazing. Ia pun kembali mendapatkan hartanya, ia kembali mendapatkan ternaknya, ia pun sembuh dari penyakitnya, dan ia mendapatkan kembali anak-anaknya. Bahkan kekayaannya ditambah 2 kali lipat sebelum ia mengalami penderitaan ini. Bukankah itu hal yang luar biasa yang terjadi pada seorang ayah ini? Wow, pasti sama juga jikalau Kak Devi, adik-adik semua tetap setia kepada Tuhan. Entah seberat apapun itu penderitaan, itu hanya bentuk ujian Tuhan kepada orang-orang yang saleh, yang jujur, dan yang taat kepadanya. Untuk itu kita harus kita harus meneladani seperti seorang ayah ini yang setia, yang tidak berubah, dan yang tidak meninggalkan Tuhan hanya karena penderitaannya, hanya karena ia mengalami kebangkrutan, hanya karena ia mengalami sakit penyakit, Tuhannya ditinggalkan. Itu tidak boleh ya. Kak Devi dan adik-adik semua tidak boleh melakukan hal yang demikian. Karena jika kita mengaku setia, maka Tuhan akan menguji semua itu. Tuhan akan berdaulat atas semua itu. Apapun itu, iblis yang ingin menggoda kita, yang memberikan kita penderitaan, maka Tuhan tetap berkuasa atas semua itu. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan berkat yang benar-benar luar biasa. Jadi cerita yang habis Kak Devi ceritakan itu berbicara tentang apa? Tokoh Alkitab siapa? Yang mau menjawab silakan jawab di kolom komentar video ini. Nah, untuk lebih memberikan pengertian kepada kita semua, Kak Devi akan menjawab bahwa cerita yang Kak Devi barusan ceritakan itu adalah cerita tentang Ayub. Jadi Ayub itu adalah orang yang benar-benar saleh, yang benar-benar setia. Apakah hanya Ayub saja?
yang bisa setia, yang bisa taat sampai penderitaannya tuntas? Tidak. Kita juga bisa. Kak Devi juga bisa. Guru-guru sekolah minggu bisa. Adik-adik semua bisa. Dan orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan bisa setia sampai pada akhirnya. Karena orang-orang yang setia akan tetap di dalam Tuhan, akan tetap diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan. Karena tidak ada pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan seberat-beratnya sehingga kita tidak bisa menanggung. Tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Nah, demikian saja cerita pada kebaktian kita pada hari ini, pada ibadah kita hari ini. Dan jangan lupa terus ikuti ibadah kita setiap minggunya di YouTube channel STT Sola Gracia Ministry. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, pada ibadah kali ini, kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar berbagai hal dari firman-Mu Tuhan. Kami bisa tahu bagaimana Ayub yang terus taat, yang terus jujur kepada Engkau Tuhan, yang terus saleh kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami juga meneladani seperti demikian. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami perlindungan dan penyertaan. Sehingga anak-anak-Mu dalam menghadapi segala apapun itu Tuhan, baik itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar, kami tetap setia, kami tetap mengaku bahwa Engkau Allah dan kami tidak akan pernah pisah, bahkan lari daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menuntun kami dan Roh Kudus-Mu yang terus memberikan pengertian bagi kami semuanya Tuhan. Biarlah berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu senantiasa menjadi bagian kami dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Demikian saja ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.